Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita masuk dalam hari yang ke-15. Hari ini saya mau menyampaikan tentang satu topik, be the role model. Jadilah teladan di dalam kehidupan kita. Di dalam Kisah 1 ayat yang ke-1 dikatakan, Theophilus yang budiman, di dalam bukuku yang pertama sudah kuterangkan semua yang dilakukan dan diajarkan oleh Yesus sejak ia mulai pekerjaannya. Jadi Yesus, dia melakukan dan dia mengajarkan. Yesus mengajarkan apa yang ia lakukan. Apa yang kita ajarkan, kalau tidak kita lakukan, tidak ada kuasanya. Tuhan mau kita memberi contoh, memberikan teladan, melakukan dan mengajarkan apa yang kita lakukan. 1 Korintus 11 ayat 1 dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, ikutlah teladan saya seperti saya pun mengikuti teladan Kristus. Jadi Paulus menulis, dia berkata, ikutilah teladan saya seperti saya pun mengikuti teladan Yesus. Bukan apa yang kita katakan yang dilakukan, tapi apa yang kita lakukan itulah yang diteladani. Bapak Ibu Saudara, anak-anak meniru apa yang orang tuanya lakukan, entahkah itu baik, entahkah itu buruk. Sebagai orang tua, tidak perlu kita mengajarkan anak kita untuk meniru kita, karena itu pasti mereka akan lakukan. Kita suka atau tidak suka, anak meniru apa yang orang tuanya lakukan. Tindakan kita lebih berbicara lebih keras daripada kata-kata yang kita ajarkan. Seringkali tindakan yang kita lakukan membuat kata-kata yang kita ajarkan itu seperti tidak terdengar. Banyak orang tua berkata, lakukan apa yang papa mama ajarkan. Tetapi anak-anak melakukan apa yang ia lihat dari orang tuanya lakukan. Kalau kita mengajarkan anak kita untuk jujur, tetapi satu kali mungkin ada telepon masuk, ada telepon yang tanya, anaknya ngangkat. Orang ditelepon nanya, papa kamu ada nggak? Dan saudara ada di situ, saudara berkata kepada anak, tolong kasih tahu papa nggak ada di rumah. Dan anakmu berkata kepada orang yang telepon itu, papa kasih tahu papa nggak ada di rumah. Bapak Ibu Saudara, bukan apa yang diajarkan, tapi apa yang dicontohkan itulah yang akan dilakukan oleh anak kita. Saya belajar tentang nilai-nilai kejujuran dari mama saya. Mama saya jualan baju. Satu kali bosnya ada uang kelebihan. Dan mama saya, dia datang, dia mengembalikan kelebihan uang itu. Saya belajar. Satu kali saya membeli bubur dan ternyata uang kembalian itu lebih. Saya belajar untuk kembali dan mengembalikan uang kepada pemilik penjual bubur itu sampai dia kaget. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita jadi teladan. Kalau kita mengajarkan tapi kita tidak melakukan, maka tidak akan ada kuasanya. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara melakukan dan kau mengajarkan, ada kuasa impartasi yang terjadi. Impartasi terjadi lewat sebuah teladan kehidupan. Survei membuktikan bahwa anak-anak meniru apa yang mereka lihat dari orang tuanya. Meniru tindakan, meniru perilaku, meniru sikap dari orang tuanya. Salah satu hal yang saya lihat juga, orang tua saya tidak pernah mengajar saya kalau konflik dengan istri itu seperti apa. Tapi saya melihat kalau papa mama saya konflik, biasanya papa saya cenderung diam dan mama saya lebih banyak berbicara. Dan kalau mama saya terus berbicara dan papa saya udah gak tahan, akhirnya dia mengeluarkan kata-kata seperti membentak. Nah, inilah yang juga saya lakukan ketika saya berkeluarga, menikah, ketika saya konflik dengan istri saya lebih cenderung diam dan istri saya lebih banyak berbicara. Ketika saya sudah tidak tahan lagi,
Akhirnya saya membentak. Saya tidak pernah diajar untuk melakukan hal itu, tapi apa yang saya lihat itulah yang saya lakukan. Sampai Tuhan mengingatkan saya untuk bagaimana saya terus mengalami pembaharuan. Saya juga diingatkan untuk tidak menghakimi orang tua saya, tetapi mengampuni mereka, menerima mereka apa adanya. Dan hal itu membawa saya mengalami perubahan hati. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Seorang berkata, James Arthur Baldwin berkata seperti ini. Anak-anak tidak sangat baik dalam mendengarkan orang tuanya, tetapi mereka tidak pernah gagal meniru orang tuanya. Sekali lagi, anak-anak tidak sangat baik dalam mendengarkan orang tuanya, tetapi mereka tidak pernah gagal meniru orang tuanya. Anak-anak, apa yang anak-anakmu lakukan, itu adalah cermin dari apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan. Hari ini kalau para orang tua engkau melihat ada perilaku-perilaku anakmu yang tidak engkau sukai, biarlah itu menjadi cermin buat para orang tua untuk kita menyadari dan mengevaluasi hidup kita. Jangan-jangan kita telah memberikan contoh-contoh yang buruk buat anak-anak kita. Mari para orang tua, jadilah teladan. Apa yang dicontohkan oleh orang tua, itulah yang akan dilakukan oleh seorang anak. Seorang hamba Tuhan satu kali ketika anaknya masih kecil, dia berkendara mengajak anaknya, dia nyetir mobil dan anaknya duduk di sampingnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jalanannya sepi, tetapi di jalan itu ada speed limit, batasan kecepatan. Hanya boleh 55 km per jam. Tapi hamba Tuhan ini karena gak ada polisi, sepi, dia lebih ngebut sampai 90 sampai 100 km per jam. Tiba-tiba anaknya berkata, Papa udah melebihi batas kecepatan, ada speed limit. Hamba Tuhan ini mencoba ngeles, tapi akhirnya dia disadar dan dia mengakui dan dia minta maaf kepada anaknya. 10 tahun dari kejadian itu, satu kali dia mendapat telepon dari anaknya. Anaknya berkata, Pa, tadi habis ngantar papa mama ke bandara, saya dicegat polisi. Kenapa kamu dicegat? Iya, saya over limit, melebihi batas kecepatan. Apakah kamu dikasih tiket, ditilang? Enggak, Pak, karena record saya bersih. Seminggu kemudian anaknya telepon lagi dan dia berkata, Pak, saya dicegat polisi lagi. Kenapa? Saya melewati batas kecepatan lagi. Kamu dikasih tilang gak? Dia bilang, puji Tuhan diampuni, Pak, karena saya recordnya bersih. Ayah ini berkata, Nak, Papa minta maaf karena waktu kamu masih kecil, Papa pernah memberi teladan yang buruk. Hari ini Papa berdoa agar kamu belajar dari pengalaman ini. Bapak Ibu Saudara, apa yang orang tua lakukan sangat berdampak buat kehidupan anaknya. Modeling is the most effective way of teaching. Lewat peneladanan adalah salah satu cara yang sangat efektif di dalam mengajar. Di dalam Ulangan 6 ayat yang kelima dikatakan, cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu. Tunjukkanlah itu dalam cara hidupmu dan dalam perbuatanmu. Bapak Ibu Saudara, apakah engkau mau anak-anakmu mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka, dengan sepenuh hati mereka? Gimana cara mengajar anak-anakmu untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka? Firman Tuhan berkata, tunjukkanlah itu. Berilah contoh, berilah teladan lewat cara hidupmu dan dalam perbuatanmu. Kalau Bapak Ibu Saudara engkau mau mengajar anakmu untuk beribadah setiap minggu, pertanyaannya, setiap minggu apakah Bapak Ibu sudah memberi teladan untuk datang ke gereja, untuk beribadah kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara, mungkin kau mengajar anakmu tepat waktu. Dalam keseharian hidupmu, apakah engkau telah menjadi orang yang tepat waktu? Bukan apa yang kau ajarkan yang dilakukan, tapi apa yang kau lakukan itulah yang akan ditiru oleh anak-anakmu. Bapak Ibu Saudara, mungkin kau mengajar anakmu, ayo baca firman. Bapak Ibu Saudara, ketika engkau bangun di pagi hari, apa yang anak-anakmu lihat? Apakah mereka melihat Bapak Ibu Saudara membaca firman di pagi hari?
Apa yang kau lakukan, itulah yang diikuti oleh anak-anakmu. Firman Tuhan berkata, jangan sekali-kali melupakan perintah-perintah yang saya berikan kepadamu hari ini. Ajarkanlah kepada anak-anakmu. Gimana cara mengajarkannya? Lewat teladan kehidupan. Hendaklah kamu membicarakannya di dalam rumah, di luar rumah, waktu beristirahat, waktu bekerja. Ikatkanlah pada lenganmu dan pasanglah pada dahimu untuk diingat-ingat. Tuliskanlah di tiang pintu rumahmu dan di pintu gerbangmu. Biarlah nilai-nilai kehidupan untuk Bapak Ibu bisa mengajarkan anakmu mengasihi Tuhan itu diteladani lewat cara hidupmu dan tindakanmu, lewat perbuatanmu. Bapak Ibu Saudara, satu teladan kehidupan lebih berkuasa dari 1000 kata-kata yang kau ajarkan. Nilai-nilai kehidupan diimpartasikan lewat teladan, bukan hanya dibicarakan dengan kata-kata. Tuhan mau kita menjadi teladan. Bapak Ibu Saudara, buat para orang tua, teladan apa yang Bapak Ibu Saudara mau berikan buat anak-anakmu? Ambil waktu untuk kau merenungkan. Teladan apa yang kau mau berikan buat anak-anakmu? Buat para orang-orang muda, anak-anak yang mendengar renungan ini. Apa yang saudara mau lakukan buat orang tuamu? Jangan menuntut mereka berubah, tetapi mulailah perubahan dari diri kita. Jangan menuntut penghargaan, tapi mulailah menghargai orang tuamu. Mari mulai dari diri kita sendiri. Juga buat para pekerja, pemimpin, saudara, siapapun kau mendengar renungan ini, teladan apa yang kau mau berikan? Buat para pemimpin, teladan apa yang kau mau berikan buat orang-orang yang kau pimpin? Bapak Ibu Saudara, salah satu teladan yang saya mau berikan buat istri saya adalah bagaimana saya mengasihi Tuhan lewat saya merenungkan firman setiap hari. Teladan lewat saya membagikan firman Tuhan yang saya renungkan setiap hari. Itulah salah satu teladan yang saya mau berikan di tengah-tengah keluarga saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang kita bisa berikan. Mari renungkan dan mulailah mempraktekannya. Jangan terburu-buru hanya mau mengajarkan, tapi berikan teladan, lakukan. Karena satu teladan kehidupan lebih berkuasa dari kata-kata yang kita berikan. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa buat setiap orang yang mendengar renungan ini. Bapa, biar hari ini kami dapat merenungkan lewat hidup kami, teladan apa yang kami mau berikan. Sebagai orang tua, teladan apa yang kami mau berikan buat anak-anak. Sebagai anak, teladan apa yang kami mau berikan buat orang tua. Sebagai pribadi, teladan apa yang kau mau berikan buat dunia ini. Hari ini Tuhan, kami mau minta anugerah dari Tuhan. Sama seperti Paulus meneladani Engkau, Tuhan, kami juga mau meneladani Engkau. Kami mau meneladani Kristus. Engkaulah teladan kami. Kami mau mengikut Engkau. Kami mau mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kami. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberi kita anugerah untuk kita menjadi teladan di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan memulihkan hubungan-hubungan yang rusak. Tuhan menyembuhkan hati-hati yang terluka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita diberkati dengan renungan ini, mari bagikan, sharekan kepada orang lain. Dan Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai melakukan, pikirkan teladan kehidupan apa yang mau kita berikan. Tuhan Yesus memberkati.